Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam kuliah kita. Hari ini menjadi hari atau kelas terakhir, yaitu chapter yang ke-14 sebelum kita masuk ke UAS. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Kita akan bahas materi kita, yaitu untuk materi atau bahan di pertemuan ke-14 ini, kita akan bahas mengenai 3PL dan 4PL. 3PL dan 4PL. 3PL atau 4PL. Nah, kita akan bahas di sini apa yang menjadi pengertian, apa skop 3PL dan 4PL, dan juga apa perbedaannya, ya, karena ini sama-sama juga mengerjakan, yaitu mengerjakan mengenai proses di logistik, ya, mengenai proses di logistik. Oke, kita akan mulai. "3PL adalah sebuah perusahaan, ya, perusahaan, tentu perusahaan logistik yang menyediakan jasa outsourcing layanan logistik kepada perusahaan atau individu untuk melakukan satu atau lebih dari fungsi yang berada di dalam supply chain management atau rantai pasok. Adapun yang termasuk dalam 3PL adalah freight forwarder, ya, kemudian perusahaan kurir, perusahaan logistik, perusahaan supply chain, seperti di sini di www.cargo.co.id. Pengertian PL atau third party, ya. PL itu singkatan dari, tiganya itu third party logistik. Jadi bagian ketiga atau kalau hubungan kemanusiaan orang ketiga, ya, orang ketiga, tapi dalam hal yang positif, ya. Tidak serumit kedengarannya. Sesuai dengan namanya, perusahaan 3PL adalah perusahaan pihak ketiga yang memenuhi kebutuhan logistik untuk bisnis, ya. Umpamanya ada sebuah pabrik ingin mengirim barang dari, taruh aja umpamanya dari Semarang menuju ke Mombasa di Afrika, ya. Jadi dari Semarang mereka serahkan pengiriman itu ke pihak ketiga, yaitu freight forwarder secara umum, ya, atau ke pihak pelayaran. Tapi lebih utama itu ke pihak freight forwarder 3PL ini, ya. Nanti yang mengurus tracking, kepabeanan, yang mengurus packing juga, fumigasi, custom clearance, pergudangan, bahkan sampai di tujuan untuk mengirim sampai ke konsaini atau sampai ke door, itu bisa dilakukan oleh 3PL ini, ya. 3PL tadi third party logistik, bisa dilakukan oleh provider seperti DHL, ya, Kuehne Nagel, Panalpina, DHP, SDV, dan lain-lain, ya. Untuk memenuhi pesan terus, mereka membantu menyimpan, mengemas barang, mengatur layanan pengiriman yang paling pas, yang paling cocok dari harga, dari waktu, ya, efisiensi, mendistribusikannya atas nama perusahaan eksportir atau importir, ya. Untuk kalau eksportir dia ingin barangnya tiba di konsaini, di customer dengan aman, tanpa ada yang hilang, tanpa ada yang rusak, tidak ada yang kurang, ya.
Standar 3PL provider akan melakukan pengaturan kegiatan logistik seperti loading unloading ya. Loading itu memuat ya, memuat barang bisa ke kontainer, memuat barang bisa ke truk, membongkar barang juga bisa ke truk, dari truk. Memuat barang ke atas kapal, membongkar barang dari atas kapal ya. Ke trailer juga kadang-kadang trailer, makanya ada lift on lift off. Lift on itu memuat kontainer kosongan ke atas trailer, sementara lift off-nya itu menurunkan kontainer kosongan dari atas trailer ya. Pergudangan ya, ada incoming, ada outgoing, distribusi barang ya. Kita bisa bayangkan seperti Carrefour ya, Carrefour. Tentu Carrefour yang kalian kunjungi itu yang berbagai macam barang di sana itu adalah hasil distribusi dari pabrik ya, pabrik. Mungkin pabriknya bermacam-macam, mungkin ada juga di luar negeri ya, ada dalam negeri, ada dari luar pulau, ada dari kota sendiri, datang semua ke Carrefour. Itu yang kalian bisa bayangkan itu ya, bagaimana proses distribusi. Umpamanya ada perusahaan seperti Unilever ya, Unilever itu kan memproduksi seperti sabun Lux, ada Rinso, ada sabun Lifebuoy, ada Pepsodent kalau nggak salah itu. Nah, dari pabriknya itu bagaimana mereka mengirimkan barang itu sehingga ada di Carrefour ya. Ada kan Pepsodent di Carrefour, ada juga di Alfamart, ada di Indomart, ada di warung-warung kecil. Bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, di luar Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Merauke sana, di Sabang sana ada juga. Nah, bagaimana mereka mendistribusikan barang itu kan lumayan complicated kalau tidak ngerti gitu ya. Jangan sampai dikirim ke satu tempat ternyata double, atau di satu tempat kosong, tempat lain banyak gitu ya. Jadi distribusi, pengurusan dokumen dan surat jalan ya, pengaturan moda transportasi, apakah lewat udara, lewat laut, atau lewat darat, lewat kereta api dan lain-lain. Ada di sini jenis layanan atau service dari third provider logistik. Seperti tadi contohnya freight forwarder. Service developer, jenis penyedia 3PL ini akan menawarkan pengguna layanan mereka dengan layanan kompleks seperti tracking, ya, cross docking. Cross docking itu contohnya kami pernah impor bahan baku untuk Bristol, bahan baku saya kurang tahu apakah itu buat ban atau apa. Dari Brisbane ya, untuk Bristol, tahu kan Bristol itu pabrik ban yang memproduksi ban. Di Jakarta ada pabriknya di Pondok Ungu dan di Karawang. Kami import ada beberapa kontainer waktu itu, tapi ketika kami import, itu nggak dipakai di Jakarta, tapi ada dipakai di Pontianak, ada dipakai di Makassar, di Balikpapan, dan juga ada di Medan. Nah, kan dari dari Brisbane ke Jakarta, jadi bahan baku itu dalam kontainer dari Brisbane ke Jakarta, itu dia menggunakan kontainer internasional ya, pelayaran punya, pelayaran. Nah, dia kirim ke Jakarta, kami dulu kirim sampai ke gudang kami yang ada di Marunda Center. Setelah barang itu nyampe, nah tentu untuk pengiriman ke Medan, ke Pontianak, ke Balikpapan, ke Makassar, kami tidak menggunakan kontainer internasional tersebut yang dari Brisbane. Kenapa? Nanti akan agak panjang itu, tapi saya nggak usah kenapa, karena nanti bisa ada biayanya, biaya ekstra. Nah, untuk pengiriman lokal tadi ke Pontianak, ke Medan, ke Balikpapan, dan Makassar, kami menggunakan domestic container. Domestik jadi pelayaran yang mempunyai layanan domestik seperti Meratus, Tempuran Emas, seperti itu, Spill, dan lain-lain. Nah, kami juga booking ke pelayaran domestik yang tadi, entah itu Meratus, Spill, Tempuran Emas, untuk tujuan Belawan,
untuk tujuan Balikpapan, tujuan Pontianak, dan tujuan di Makassar. Nah, barang yang datang dari Brisbane tadi sampai di gudang, terus kami ambil juga kontainer domestik. Nah, barang itu kami pindahkan dari kontainer internasional ke kontainer domestik. Kami pindahkan setelah dimuat, dibongkar dari internasional kontainer dan dimuat ke lokal kontainer, baru dikirim. Ada yang ke Balikpapan, ada yang ke Pontianak, ada yang ke Medan, ada yang ke Makassar. Nah, berarti dia barang itu waktu sampai di gudang tidak dibongkar untuk masuk disimpan di gudang, tapi dibongkar dia hanya dipindahkan ke kontainer lain, ke kontainer domestik. Itulah yang disebut dengan cross docking ini. Cross docking ini. Oke, special case delivery ya umpamanya kalau ada barang-barang big bulk, barang-barang besar yang over dimension ya atau oversize atau menyediakan escort ya. Escort itu pengamanan atau ya kalau kita kirim barang biar nggak ditangkap gitu, kita minta ada yang mengamankan, ada yang mendampingi. Biasanya itu dari TNI atau dari polisi, kita bayar umpamanya sehari 500.000. Ayo dong, ini kontainer saya ini agak banyak risiko di jalan, tolong dijaga, dikawal, itu namanya escort. 3PL dengan layanan tersebut biasanya sudah mempunyai sistem IT yang solid, ya, fokus pada skala ekonomi, ruang lingkup yang lebih besar daripada standar 3PL provide. Selanjutnya, the customer adapter, ya, the customer adapter. Jenis penyedia 3PL ini biasanya mengerjakan servis berdasarkan permintaan si pengguna 3PL ya. Apa permintaannya gitu ya. Oke. Jadi tadi oke ini customer adapter berdasarkan permintaan pengguna 3PL. Pada dasarnya mereka akan mengambil alih kontrol sebagian kegiatan logistik ya. Biasanya kita freight forwarder itu bisa mengambil alih tentu sesuai dengan kontrak. Bahkan kami pernah itu karyawan kami sebagai freight forwarder, kami kirimkan ke pabrik, ke Caplip. Waktu Caplip itu produksi peti yang terbuat dari baja yang berat banget itu loh. Itu biasanya untuk menyimpan uang yang berat ya. Kalau kebakaran dia nggak terbakar ya. Caplip. Kami kirimkan beberapa orang ke sana dan mereka kerja di pabrik itu, tapi kami yang bayar. Nah, ekspor impornya dia mereka yang pegang itu sepertinya. Ya. Penyedia 3PL meningkatkan kinerja logistik secara dramatis, ya, tetapi tidak mengembangkan layanan baru. The customer developer, ya, penyedia 3PL ini terintegrasi dengan si pengguna jasa. Kita terintegrasi. Kami dulu punya Adidas, ya. Adidas kami handle itu kami terintegrasi dengan shipper, terintegrasi dengan pelayaran, terintegrasi dengan consignee, terintegrasi dengan gudang. Ya. Jadi ketika di gudang barang masuk, dia kan ada di karton itu barcode. Nanti ada di scan, pakai alat scan seperti yang ada di Carrefour gitu ya, seperti yang ada di Indomaret gitu. Scan in, ya. Di suatu scan it gitu, itu ketahuan di barcode-nya itu nomor PO-nya berapa, tujuannya kemana, buatan mana, nomor sepatunya nomor berapa, warnanya warna apa, langsung ketahuan. Ya, dan ketika itu data juga terkirim kepada konsignee, kepada shipper, pihak gudang, semua gitu. Karena tadi terintegrasi atau terkoneksi. Sehingga nanti pembeli dia tahu, oh barang nomor sekian, PO nomor sekian, warna sekian, udah sampai di gudang. Nanti ketika udah mau masuk di gudang, setelah itu kan di stuffing masukkan atau muat ke dalam kontainer. Nanti ada lagi scan out. Scan out, oh PO yang tadi yang masuk udah dimasukkan ke dalam kontainer ini.
dan kapalnya ini akan tiba di kota ini tanggal sekian. Nah, itu namanya. Jadi sudah terkoneksi dan itu tentu teknologi ya, teknologi. Oke, kemudian market size 3PL di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri market size revenue 3PL mencapai 28 miliar US dollar ya. Dari kira-kira 5.000 perusahaan logistik yang ada di Indonesia ya. Jadi banyak seperti DHL, Kunanagel, SDV, DSP Panalpina, Seva Logistik, Samudra Indonesia, semua dan lokal juga ada ya seperti Freightlini, Freight Express, Global, terus ada lagi macam-macam. Ada tadi saya bilang 5.000-an ya. Kunci sukses 3PL di Indonesia, tantangan infrastruktur yang masih terkendala ya, tentu masih terkendala di Indonesia mengenai infrastruktur beberapa pelabuhan belum mempunyai alat untuk bisa menurunkan kontainer ya, jadi masih tertinggal dibandingkan mungkin dengan negara-negara yang lain ya, itu masalah infrastruktur. Oke, ini ya di sini ada first PL dia sendiri yang kerjakan, second PL menggunakan carrier atau pelayaran atau udara atau airline. Nah, 3PL udah menggunakan freight forwarder ya. Terus ada 4PL udah termasuk dia konsultan ya. Konsultan kepada customer ya, memberikan masukan harga yang terbaik, servis yang terbaik, rute yang terbaik, kapal yang terbaik, kontainer yang terbaik, dan lain-lainnya. Sementara 4PL, nah tadi kan 3PL, ini berarti 4PL, provider logistik, merupakan provider logistik yang merancang dan membangun bisnis proses logistik dari pihak lain, ya, mengambil alih bagian logistik termasuk pada proses pengadaan. Jadi dia juga yang 4PL ini tadi mengerjakan juga apa yang dikerjakan oleh 3PL ya. Apa yang dikerjakan oleh 3PL dikerjakan oleh 4PL. Cuma tadi kalau kita lihat dari dari ini dia ditambah dengan ada konsultan ya, konsultan memberikan advice kepada pabrik atau kepada customer. Advice-nya tentu yang berhubungan dengan dengan logistik ya dan supply chain. 4PL menyederhanakan dan merampingkan fungsi logistik menggunakan teknologi ya, tentu tadi teknologi tidak bisa kita hindari kalau kita tidak akan ketinggalan ya. Di 4PL ini teknologi sungguh terupdate, canggih ya, seperti tadi hanya di scan in di gudang itu udah bisa sampai ke customer, dia tahu barang apa yang akan masuk seperti itu. 4PL dapat mengelola sumber daya berlipat ganda yang diperlukan untuk bersaing di tingkat itu. Masa bisnis konvensional yang kuno mungkin sudah berakhir, jadi sudah modern, bukan hanya modern tapi postmodern, sudah canggih seperti itu di 4PL dalam hal logistik. Itu menerapkan sistem, menerapkan program, menerapkan teknologi yang tinggi dan juga tentu skopnya lebih luas ya kepada konsumen atau kepada customer ya. Keuntung logistik pihak keempat memilih 3PL vs 4PL dapat menjadi keputusan rumit yang tergantung pada kompleksitasnya rantai pasokan dan tujuan strategis perusahaan. Oke, ini 4PL ya. Di sini ada intranetnya. Di sini semua kan ada procurement-nya, ada planning and schedule, customer, stripping. Stripping itu mau bongkar barang ya. Dari seller inventory semua ya, menggunakan sistem semuanya, tersistem. Jadi dia sudah terkoneksi. Tentu dengan adanya koneksi itu mempermudah proses ya. Apalagi kalau sudah ada alurnya, sudah ada SOP-nya.
Penyedia layanan logistik keempat, pihak keempat atau 4PL mewakili tingkat manajemen rantai pasokan lebih tinggi bagi pelanggan. 4PL memberikan kliennya pandangan menara kendali dari rantai pasokan. Jadi skopnya itu lebih luas dibandingkan dengan 3PL ya. Dia seperti pemegang kendali atau seperti monitoring atau seperti menara ya untuk menjaga yang di bawah. Tujuannya adalah untuk menjadikan 4PL bertindak sebagai perantara tunggal antara semua pihak aspek ya, perantara tunggal. Firma konsultan asesor pada awalnya mempercayai istilah ini pada pertengahan, jadi sebenarnya masih baru ya, tahun 90-an baru di di masyarakat mengenai istilah-istilah dalam 3PL ini. Oke, selanjutnya. Biasanya 4PL tidak memiliki aset transportasi atau gudang. Alih-alih ia mengkoordinasi aspek itu kepada freight forwarder ya yang biasanya memiliki gudang. Bahkan kadang-kadang freight forwarder juga nggak memiliki gudang sendiri, mereka menyewa gudang juga ke penyedia gudang ya. Biasanya disewa bisa berdasarkan berapa lama barang di situ tinggal atau disimpan, bisa juga berdasarkan sudah di booking secara sudah di booking secara per bulan berapa meter berapa ini gitu ya, bulanan udah booking. Oke. Oke, itu aja dan di sini ada tugas ya. Ini ada tugas, tolong nanti di email ya, di email tugas ini tugas terakhir. Paling lambat 2 hari, tulisnya ditulis tangan. Baik, jika ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan melalui email atau lebih bagus email ya. Kenapa? Kalau WA itu kadang-kadang penuh, ya memorinya habis atau gimana. Tapi kalau email bisa saya jawab juga. Baik, ini aja pertemuan kita yang terakhir kita. Dalam pertemuan kita selama ini ada 14 kali pertemuan. Mungkin ada juga kata-kata yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak sengaja yang saya lontarkan mungkin. Dengan ini juga saya memohon maaf, mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya meminta kepada teman-teman untuk tetap semangat, sekali lagi semangat ya. Kalian punya waktu yang sama dengan yang lain, bahkan saya bilang mahasiswa itu punya waktu yang sama 24 jam, sama dengan waktunya menteri, waktunya gubernur, waktunya DPR, waktunya presiden. Tapi kenapa orang lain bisa melakukan banyak hal, kita kenapa kadang-kadang kurang melakukan banyak hal. Jadi tingkatkan belajar, fokus, disiplin paling perlu ya. Jangan selalu terlambat, karena nanti ketika sudah kerja, tidak mungkin ada alasan terlambat, whatever ya. Karena kita nggak bisa juga kasih tahu customer kenapa kita terlambat, servis kita terlambat. Kalau kita terlambat terus, customer juga akan kabur, karyawan tidak akan ngecit. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga tetap semangat dan semoga umur panjang, dan saya tidak katakan goodbye, dan saya akan katakan see you later. Thank you.